Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses Mulia, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ekonom Mylife senang sekali bertemu dengan kalian, dan kita akan mencoba untuk membahas dan menggali kembali tentang ilmu ekonomi. Oke, pada kesempatan kali ini, apa ya yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang akuntansi, topik bahasan tentang jurnal umum. Oke, apa saja ya yang akan kita bahas dalam jurnal umum ini? Kita simak ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jurnal umum ya, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum? Jurnal umum ini merupakan catatan yang berisi tentang catatan harian, transaksi keuangan pada perusahaan dagang. Apa saja kolomnya? Kolomnya di sini ada tanggal, kemudian keterangan atau nama akunnya, dan kemudian referensi. Pada akhirnya juga ada kolom debit dan kredit untuk mencatatkan transaksinya. Jangan lupa di bagian atasnya ada judul, yaitu jurnal umum dari PT atau nama perusahaannya apa. Kemudian periodenya di bulan apa nih? Apakah Januari, Februari, dan seterusnya, dan tahunnya ya. Nah, di sini juga ada yang namanya pengandaian atau kira-kira misalkan angkanya itu dalam ribuan rupiah kah? Atau dalam jutaan rupiah kah? Andaikan misalkan dalam ribuan rupiah, itu bisa dicatatkan sebagai Rp000. Ini sebagai tanda bahwa catatan ini merupakan catatan yang dilakukan dengan satuan ribuan rupiah ya. Jadi kalau misalkan 100.000 itu ditulisnya menjadi 100 saja karena dalam ribuan rupiah. Kalau kita lihat di sini ada transaksi di tanggal 1 Januari 2020, teman-teman bisa mencatatkan dalam kolom jurnal umum. Di sini kita bisa mencatatkan tanggal 1 Januari. Oke. Itu ada transaksi yaitu didirikan PT Servis Elektronik Jaya. Oke, berarti namanya PT Servis Elektronik Jaya. Oke. Periodenya berarti kapan ya teman-teman ya? Januari ya. Januari 2020. Oke. Kita juga boleh menggantinya. Cara penulisannya ini bergantung sama setiap akuntan ya. Jadi tidak saklek gitu ya. Jadi yang penting jurnalnya maksudnya ya. Jurnalnya itu sama, kurang lebihnya seperti ini. Nah, di tanggal 1 Januari 2020 ini didirikan Servis Elektronik Jaya dengan modal 500 juta. Karena kita bicara tentang Rp000, maka menuliskannya nanti tidak 500 juta ya, tetapi 500.000. Nah, apa akun yang harus muncul pada saat pendirian PT Servis Elektronik Jaya? Yang pertama adalah timbul bahwa kita punya aset yang namanya kas. Nomor referensinya biasanya 111, karena dia adalah aset lancar. Kemudian di sisi debitnya itu kita isikan 500.000. Nah, di sisi kreditnya kita strip sebagai tanda memang bukan bagian darinya ya, jadi mesti kita strip. Itu. Kemudian kita lihat bahwa selain kas yang timbul, pendirian Servis Elektronik Jaya juga harus diisi di kolom kreditnya ya. Di kreditnya itu apa ya? Nah, ini
perlu penulisannya menjorok agak ke kanan karena dia merupakan akun yang ada di sisi kanan atau kredit ya. Di sini berarti modal servis Jaya juga bertambah sebesar 500.000. Ini kita kasih strip juga sebagai tanda bahwa dia bukan dari bagiannya. Ini nanti bisa di rata kiri kanan ya, tergantung selera dari teman-teman. Mau yang rata kiri atau kanan bebas ya nanti. Nah, kemudian berapa nomor referensinya? Ingat bahwa aset itu 1, liabilitas itu 2, modal itu 3 ya. Jadi 311 ini sebagai tanda bahwa dia merupakan akun nomor 3. Nah, kemudian di tanggal 2 membayar sewa dibayar di muka. Berarti kita akan ganti tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi ya. Tanggal 2 Januari itu transaksi yang terjadi adalah membayar sewa dibayar di muka untuk tempat usaha. Oh, berarti dia nyewa dulu bayar di muka ya. Jadi kayak ngontrak gitu. 24 juta untuk 2 tahun. Berarti 1 tahunnya 12 juta ya kurang lebihnya. Tapi karena membayarnya untuk 2 tahun di awal, maka kita memiliki aset lancar baru yaitu gedung yang udah kita sewa. Nah, di sini namanya adalah sewa dibayar di muka. Nah, di sini nomor referensinya itu bergantung pada nomor dari akun masing-masing perusahaan. Misalkan di sini 11 sebagai tanda akun lancar, misalkan 113 gitu ya, misalkan. Kemudian di sini angkanya 24 juta karena dibayarnya 2 tahun. Berarti di sini ditulisnya 24.000. Oke. Di kolom kreditnya tidak ada, tetapi kita akan masuk ke harta lain yang berkurang ya. Bahwa ternyata kas kita sudah berkurang pada saat yang sama itu sebesar 24.000 juga. Oke. Di tanggal yang sama juga ternyata membeli peralatan sebesar 30 juta. Kita tinggal masukkan, kita punya aset baru, berarti kolom debitnya bertambah yaitu peralatan. Kemudian di sisi peralatannya ini merupakan akun tetap ya. Jadi dia masuknya 121. Oke, kemudian nilainya 30.000. Oke. Nah, di sini berarti yang timbul berikutnya adalah kas yang berkurang ya, teman-teman ya. Sebesar 30.000 juga. Nah, kurang lebihnya pengisiannya demikian. Selain membeli peralatan, ternyata perusahaan pada tanggal yang sama juga membeli perlengkapan. Maka timbul harta baru yaitu perlengkapan ya. Nah, di sini perlengkapannya bisa kita isi. Dia adalah aset tetap, biasanya sih 112 kurang lebihnya ya. Nah, di sini misalkan harganya 5 juta. Berarti ditulisnya 5.000. Karena RP000 ya, di sini ada 5 juta. Kemudian di waktu yang sama harta lancar kita juga berkurang. Kas karena kita belinya cash ya. Maka kasnya berkurang 5.000 rupiah.
dalam Rp000 ya, jadi 5 juta. Nah, di sini kemudian di tanggal 4 Januari di sini dibayarkan gaji karyawan, berarti ada biaya yang timbul atau pengeluaran yang timbul. Maka kita menuliskannya beban gaji sebagai pengeluaran di debit. Misalkan kodenya adalah 511. Beban gaji karyawan ini 1 juta rupiah, berarti ditulisnya 1.000 ya. Di sisi lain, kas kita juga berkurang sebesar jumlah yang sama. Dan ternyata ada transaksi berikutnya nih teman-teman, yaitu di tanggal 5 Januari menerima pendapatan dari konsumen atas jasa yang diberikan. Berarti nanti kita tinggal tambahkan kolom, sisipkan lagi ya. Untuk tanggal 5 Januari. Nah, di sini ada yang timbul nih, kita tiba-tiba mendapatkan pendapatan, berarti uang kas kita bertambah. Uang kas kita bertambah, disimpannya di sisi debit. Ya, di sisi debit. Kemudian berapa bertambahnya? Ternyata 20 juta. Oke, berarti di sini ditulis 20.000. Dan di sisi kredit kita juga menerima pendapatan ya. Jadi dia masuk ke akun pendapatan. Akun pendapatan ini nanti akan masuk dalam esensi modal ya, atau penambahan modal. Nah, di sini pendapatan biasa biasanya kodenya adalah 411. Kemudian di sini diisi kolomnya 20.000. Nah, nanti jumlah dari debit dan kredit ini mesti sama. Untuk mengeceknya, ini untuk yang kosong-kosongnya nanti bisa di strip. Untuk mengeceknya teman-teman bisa menghitungnya satu persatu, atau mungkin menggunakan kolom. Kalau misalkan kita mau pakai Excel, berarti teman-teman tidak perlu pakai strip, dia dikosongkan saja agar memudahkan untuk summary-nya ya. Seperti itu. Sampai di sini mungkin kita bisa coba juga untuk menjumlahkan, misalkan dari atas sampai bawah. Untuk penjumlahannya kita bisa menggunakan Excel ini dengan summary ya. Kalau mau pakai summary berarti stripe-nya kita hapus dulu. Kita kemudian memblok ini sampai ke bawah. Kolomnya ada di sini misalkan. Nanti kita tinggal jumlahkan. Ini juga sama, kita blok. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ternyata sudah balance ya, 580.000. Jadi sebenarnya 580 juta ya kurang lebih ya transaksi yang terjadi pada jurnal umum periode Januari ini sampai dengan tanggal 5. Biasanya jurnal umum ini dibuat per bulan sampai dengan akhir bulan. Kemudian nanti fase berikutnya adalah mencatatkan jurnal umum ini ke dalam buku besar. Ya, karena jurnal umum ini sifatnya sangat general, sangat umum, ada kas, modal, sewa di badi muka. Kebayang kalau misalkan setiap waktu kita punya transaksi yang berbeda-beda nih. Ada mulai kasnya mungkin berapa kali, sewa di badi muka berapa kali, peralatan beli berapa kali dalam 1 bulan misalkan ya. Berarti harus dikelompokkan sesuai dengan kelompok akun-akunnya. Nah, kelompok akunnya inilah yang akan kita catat dalam buku besar. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang buku besar ya teman-teman ya.